Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 Fisiologi Hewan dari kelas KBI semester 5. Kami akan membawakan PPT untuk mempresentasikan mengenai sistem kardiovaskular. Mungkin yang pertama kali perkenalkan kami kelompok 9 terdiri dari saya sendiri yaitu Ahmad Fari, nomor BP 1910421022, serta rekan saya itu Adam Rehan Priambada, nomor BP 1910421002. Baik, untuk sistem kardiovaskular sendiri, kami akan fokus membahas secara umum dari sistem kardiovaskular. Yang pertama itu mengenai pendahuluan, apa itu dari sistem kardiovaskular, jantung, darah, sistem kardiovaskular invertebrata, yang terakhir yaitu sistem kardiovaskular vertebrata. Oke, untuk pendahuluan sendiri, sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat atau nutrien seperti asam amino, elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, yang merupakan bagian dari homeostasis atau keseimbangan. Jenis sistem peredaran darah yang ada secara umum yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme yang didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Sistem kardiovaskular pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfa. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh serta membawa bahan-bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai apa itu jantung. Jantung itu sendiri adalah pompa berotot dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak hampir 100.000 kali dalam sehari. Dan semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah yaitu ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Oke, untuk jantung sendiri ada 4 ruang pada jantung mamalia. Yang pertama yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Untuk bagian-bagian jantung dapat kita perhatikan bersama-sama yaitu pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya itu pembahasan mengenai atrium dextra. Fungsi dari atrium dextra adalah tempat penyimpanan dan penyalur darah dari vena ke sistemik ke dalam ventricle dextra dan kemudian ke paru-paru. Pemisahan vena cava dengan untuk atrium hanyalah lipatan katup atau pita otot rudimenter, maka apabila terjadi peningkatan tekanan atrium dextra akibat bendungan darah di bagian kanan jantung dan dikembalikan ke dalam vena sirkulasi sistemik. Hampir sekitar 80% alir balik vena ke dalam atrium dextra dan mengalir secara pasif ke dalam ventricle dextra melalui katup tricus pidales. 20% sisanya akan mengisi ventrikel dengan kontraksi atrium, mengisi secara aktif ini disebut dengan atrial cake. Lalu selanjutnya itu atrium sinistra. Atrium kiri menerima darah yang sudah dioksigenasi dari 4 vena pulmonalis yang bermuara pada dinding postero superior atau postero lateral. Masing-masing sepasang vena dextra dan sinistra antara vena pulmonalis dan atrium sinistra tidak terdapat katup sejati. Oleh karena itu, perubahan tekanan dalam atrium sinistra membalik retrograd ke dalam pembuluh darah paru. Terletak postero superior dari ruang jantung, tebal dinding atrium sinistra 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Endokardiumnya licin dan otot peritinatus hanya ada pada aurikel. Nah, selanjutnya itu ventricle dextra. Terletak di ruang paling depan di dalam rongga torak, tepat di bawah manubrium sebagian besar. Ventrikel kanan berada di kanan ventrikel sinistra dan di medial atrium sinistra.
Ventrikal dekstra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Tebal dindingnya itu 4-5 mm. Bentuk dari ventrikal kanan seperti ini menghasilkan kontraksi bertekanan rendah yang cukup untuk mengalirkan darah ke dalam arteria pulmonalis. Sirkular pulmonar yang merupakan sistem aliran darah bertekanan rendah dengan resistensi yang jauh lebih kecil terhadap aliran darah dari ventrikal dekstra dibandingkan tekanan tinggi sirkulasi sistemik terhadap aliran darah dari ventrikal kiri. Karena itu, beban kerja dari ventrikal kanan jauh lebih ringan daripada ventrikal kiri. Oleh karena itu juga, tebal dinding ventrikal ekstra hanya sepertiga dari tebal dinding ventrikal sinistra. Yang terakhir yaitu ventrikal sinistra yang memiliki bentuk lebih lonjong seperti telur, di mana pada bagian ujungnya mengalir ke anterior inferior kiri menjadi apex cordis. Bagian dasar ventrikal tersebut adalah annulus mitralis. Tebal dinding ventrikal sinistra yaitu 2-3 kali lipat tebal dinding ventrikal dekstra, sehingga menempati 75% massa otot jantung keseluruhannya. Tebal ventrikal sinistra saat distol adalah 8-12 mm. Ventrikal sinistra harus menghasilkan tekanan yang cukup tinggi untuk mengatasi tahanan sirkulasi sistemik dan mempertahankan aliran darah ke jaringan-jaringan perifer, sehingga keberadaan otot-otot yang tebal dan bentuknya yang menyerupai lingkaran mempermudah pembentukan tekanan tinggi selama ventrikal berkontraksi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Setiap jantung merespon terhadap perubahan tekanan, serta katup-katup yang terletak sedemikian rupa sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan, serupa dengan pintu satu arah. Secara umum terdapat dua katup, yaitu katup atrioventrikular dan katup semilunar. Yang pertama kita akan membahas mengenai katup atrioventrikular, yaitu terletak di antara atrium dan ventrikal, sehingga disebut katup atrioventrikular. Menurut posisi katup dibagi menjadi dua, yaitu katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikal kanan mempunyai 3 buah katup yang disebut dengan katup tricuspid. Terdiri dari 3 otot yang tidak sama, yaitu anterior yang merupakan paling tebal dan melekat di daerah infundibular ke arah caudal menuju inferolateral dinding ventrikal dekstra. Yang kedua yaitu septal melekat pada kedua bagian septum muskuler maupun membranus, sering menutupi VSD kecil tipe alur keluar. Yang ketiga yaitu posterior yang merupakan paling kecil, melekat pada cincin tricuspidalis pada sisi postero inferior. Yang kedua yaitu katup yang letaknya di antara atrium kiri dan ventrikal kiri mempunyai 2 daun katup yang disebut dengan katup mitral. Katup mitral yang terdiri dari 2 bagian yaitu katup mitral anterior dan posterior. Yang kedua yaitu katup semilunar, yang mana disebut semilunar karena bentuk bulan separuh yang terdiri dari 3 daun katup yang masing-masing mirip dengan bulan separuh, yang memisahkan ventrikal dengan arteri yang berhubungan dengan katup pulmonal yang terletak pada arteri pulmonalis, dan memisahkan pembuluh ini dari ventrikal kanan. Katup aorta terletak antara ventrikal kiri dan aorta, dan adanya katup semilunar ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikal ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikal dan mencegah aliran balik ketika distol ventrikal. Nah, selanjutnya itu mengenai dinding jantung, yang mana terdapat 3 lapisan yang berbeda. Yang pertama yaitu perikardium. Perikardium merupakan membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung, terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium fibrosum yang merupakan bagian kantung yang membatasi pergerakan jantung yang terikat di bawah sentrum tendinium diafragma, bersatu dengan pembuluh darah besar merekat pada sternum melalui ligamentum sternoperikardial. Lalu yang kedua itu miokardium yang merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung yang membentuk sebagian besar dinding jantung, yang tersusun secara spiral dan melingkari jantung. Yang ketiga yaitu endokardium yang lapisan tipis endotelium, satu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi. Nah, yang selanjutnya itu mengenai darah. Yang sama-sama kita ketahui, darah adalah jaringan tubuh yang fungsi utamanya itu mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, zat-zat sistem metabolisme, serta berbagai bahan untuk penyusun sistem imun untuk mempertahankan tubuh dari penyakit. Hormon-hormon di sistem endokrin juga diedarkan melalui darah. Darah yang berwarna merah, antara merah terang yang berarti kayak oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen.
yang dipengaruhi oleh hemoglobin dan perolehan pernapasan. Darah terdiri dari plasma darah sekitar 55%, di mana sel-sel darah 45% yang terdiri dari atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping-keping darah, trombosit, dan plasma darah yang merupakan komponen terbesar dalam darah. Hampir 90% dari plasma darah ini adalah air. Sel darah merah atau eritrosit umumnya bentuk seperti cakram atau bikonkaf, tidak berinti, dengan ukuran 7,7 unit, tidak dapat bergerak, yang sekitar 5 juta dalam 1 milimeter kubik, serta kadang berwarna kuning kemerahan yang terdapat zat yaitu hemoglobin yang dapat bertambah warna merah jika di dalamnya banyak mengandung oksigen. Fungsi sel darah merah adalah mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, mengikat karbon dioksida jaringan tubuh dan mengeluarkan melalui paru-paru. Lalu yaitu leukosit untuk pertahanan tubuh dan trombosit yaitu membantu dalam pembekuan darah. Nah, oke. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adam Rehan Priyambada. Kepada Adam, di Selanjutnya, saya akan melanjutkan ya materi selanjutnya itu adalah sistem kardiovaskular invertebrata. Nah, di sini invertebrata kan ada banyak sekali. Kita akan mulai melalui film protozoa yang paling simpel dan yang paling bisa dibilang paling simpel lah untuk metode dari respirasinya atau dari kardiovaskularnya. Namun di sini sayang sekali dari protozoa dia tidak mempunyai sistem peredaran darah atau kardiovaskular. Mereka menyerap oksigen melalui dan juga air melalui seluruh permukaan tubuhnya. Jadi sekeliling tubuhnya akan menyerap air dan juga melewati satu membran sel. Nah, di sana terjadi difusi dan terjadi pertukaran oksigen dan air tadi. Nah, jadi untuk ilustrasinya kita bisa lihat di gambar proses sirkulasi protozoa itu. Nah, di situ kan ada air atau oksigen yang akan ditarik, itu langsung masuk melalui sisi manapun di tubuh protozoanya. Nah, itu. Next, kita akan bahas film porifera. Nah, di sini film ini merupakan multiseluler yang terpisah paling awal menuju metazoa yang tadinya proto menjadi meta. Gitu. Nah, di sini yang sangat unik ini yang mempunyai pori-pori atau kita bisa sebut itu spong. Nah, di sini dari film porifera sendiri memiliki sel amoeboid ya. Namanya sel amoeboid yang berfungsi mengedarkan makanan dan makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau kita sebut koanosit di sini. Dan kemudian diberikan kepada sel amoeboid tadi. Setelah itu sel-sel amoeboid tadi mengembara ke sel-sel lain yang ada di tubuh porifera tadi untuk mengedarkan makanan. Dan makanan porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar ke arah ostium. Nah, itulah untuk film porifera untuk sistem kardiovaskularnya. Next, kita akan bahas film Cnidaria. Film Cnidaria ini misalnya seperti hidra. Makanan yang dicerna di dalamnya itu berupa akan dicerna melalui organ atau dalam proses gastrovaskular karena dia sistem pencernaannya dan juga sistem peredaran darahnya itu menyatu gitu. Nah, di sini langsung diserap oleh sel-sel endoderma, penyusun dinding sel dari gastrovaskular. Selanjutnya sel-sel endoderma ini memberikan makanan ke sel-sel ektoderma. Jadi ada endoderma yang dalam dan juga ada ektoderma secara difusi dan osmosis. Gitu. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui mulut dan itulah dari film Cnidaria. Dan juga ada dari film Platyhelminthes. Platyhelminthes ini misalkan contohnya itu ada planaria. Nah, di sini makanan itu masuk melalui usus. Selanjutnya
usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh tadi untuk mengedarkan makanan. Nah, usus tersebut disebut gastrovaskular yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan mengalirkan ke seluruh tubuh tadi. Nah, itulah sama-sama dari Cnidaria dan Platyhelminthes itu sama-sama sistem dari sirkulasinya itu gastrovaskular. Jadi pencernaan juga sama peredaran darahnya nyambung. Nah, untuk film nematoda ini tidak mempunyai sistem sirkulasi. Jadi nutrisi diangkut ke seluruh tubuh melalui cairan tubuh. Dalam mesodaelom, otot dapat memanjang dan berkontraksi. Makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan yang ada pada mesodaelom tadi, dilakukan secara difusi. Next, kita akan membahas film moluska. Nah, dari moluska ini ada banyak sekali. Yang pertama itu ada pada kelas gastropoda atau kita sebut kelompok siput-siputan. Nah, di sini alat peredaran darahnya terdiri atas jantung yang terdiri atas atrium dan ventrikel, di mana jantung tersebut terletak di dalam rongga perikardial dan pembuluh darah yang masih sederhana. Nah, dan juga proses sirkulasinya itu atau peredaran darahnya pada gastropoda ini dimulai dari jantung tadi, karena dia mempunyai jantung terdiri atas atrium dan ventrikel tadi, dan darah akan keluar jantung akan menuju jaringan-jaringan tubuh, di mana pada jaringan tersebut akan terjadi pembebasan zat makanan dan juga penyerapan zat-zat sisa. Darah kemudian akan mengalir kembali ke rongga perikardial dan masuk ke dalam jantung melalui ostium. Nah, untuk selanjutnya ada masih moluska juga, tapi di sini ada kelompok kerang-kerangan. Di sini sistem peredaran darahnya peredaran darah terbuka. Dia jantungnya terdiri atas sebuah ventrikel atau kita sebut dengan bilik dan 2 atrium atau kita sebut dengan serambi. Berbeda dengan tadi sama si siput ya. Dan selanjutnya ada pada cephalopoda atau cumi-cumian mempunyai jantung tambahan atau jantung insang biasa dibilang, itu ada branchial heart namanya, yaitu jantung untuk mengalirkan darah ke insang. Selanjutnya kita akan membahas film Annelida. Nah, dari film Annelida sendiri memiliki organ tubuh yang lengkap termasuk dari sistem transportasinya dan sirkulasinya. Yang paling umum dipelajari tentang sistem sirkulasi Annelida adalah pada cacing tanah, yang bisa kita tahu. Sistem sirkulasi pada cacing tanah sendiri yaitu yang pertama ada pembuluh darah punggung atau dorsal kita sebut, ada pembuluh darah perut bagian ventral, dan ada yang ketiga itu pembuluh darah kapiler yang menghubungkan pembuluh punggung dan pembuluh perut. Dan yang keempat itu adalah lengkung aorta sebagai jantungnya. Nah, di sini film Annelida sudah mulai lengkap untuk sistem dari sirkulasinya gitu. Di bagian dari invertebrata gitu. Nah, selanjutnya ada film Arthropoda. Arthropoda ini biasa disebut dengan hewan berbuku-buku. Nah, sistem transportasi dan di sini ada dari belalang. Sistem transportasi dari belalang terdiri dari pembuluh beruas yang menyerupai gelembung-gelembung memanjang di daerah punggung. Di atas saluran pencernaan yang disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta. Darah yang keluar dari pembuluh darah tadi kemudian masuk ke hemosel dan peredarannya itu peredaran darah terbuka dari seluruh tubuh, dari tubuh darah masuk kembali ke jantung pembuluh melalui lubang-lubang di kanan atau kiri pembuluh. Darah belalang tidak dapat mengikat oksigen karena tidak mengandung hemoglobin. Berbeda dengan manusia, plasma darah yang jernih ini mengandung sel-sel darah yang tidak berwarna yang bekerja sebagai fagositosis untuk membinasakan organisme asing. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang film Echidodermata.
Nah, di sini Echinodermata ini umumnya peredaran darahnya tereduksi atau sukar diamati. Echinodermata ini misalnya dari bintang laut ya, kita bisa amati. Mempunyai hemal sistem atau merupakan sistem sirkulasi berfungsi mendistribusikan nutrien dari sistem pencernaan, terdiri dari ada Hora Helmaring, ada Aboa Helmaring, dan Gastric Helmaring. Ketiganya dihubungkan oleh aksial sinus yang bisa kita lihat pada gambar di samping kanan. Itu yang menghubungkan, ada ringnya, Abora Helmaring, dan juga gastric hemorrhage yang menghubungkan ketiganya. Itu bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas kardiovaskular pada vertebrata. Yang pertama, itu ada pada film Pisces di sini, yang paling sederhana untuk pada vertebrata. Nah, di sini Pisces atau kita kenal dengan ikan mempunyai siklus tunggal, berbeda dengan vertebrata lain itu mempunyai siklus ganda ya untuk peredaran darahnya, di mana darah melewati jantung hanya sekali saja gitu, setiap rangkaian lengkap gitu. Darah yang keluarkan oksigen dari jaringan tubuh datang ke jantung, di mana ia akan dipompa ke insang gitu. Yang pertukaran gas itu tadi terjadi di insang, berbeda dengan peredaran darah ganda yang akan kita bahas nanti. Dan darah beroksigen dari insang beredar ke seluruh tubuh. Di sisi lain, pada mamalia, darah teroksigenasi memasuki jantung, di mana ia akan dipompa ke paru-paru untuk oksigenasi. Darah beroksigen dikembalikan ke jantung dari paru-paru yang akan diangkut ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah ikan cukup sederhana, terdiri atas pembuluh jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung ikan ada struktur otot sederhana yang terletak di belakang, atau kita bisa bilang itu di bawah insang. Jantung tertutup oleh membran perikardial atau perikardium. Jantung terdiri atas atrium vertikal, dan struktur berdinding tipis yang dikenal dengan sinus venosus, dan tabung yang disebut dengan bulbus arteriosus. Meskipun demikian, 4 bagian jantung ikan ini dianggap 2 bilik, tidak seperti manusia mempunyai 4 bilik ya. 4 dari bagian jantung dari manusia tadi mempunyai 2 bilik, dan juga 2 serambi sekarang tadi. Untuk 4 bagian dari jantung ikan ini tidak membentuk organ tunggal. Biasanya mereka menemukan satu di belakang yang lain. Pembuluh darah pada ikan membawa darah ke seluruh tubuh. Nah, kita selanjutnya ini bisa kita lihat untuk ilustrasi dari peredaran darah dari Pisces. Nah, kita bisa lihat ada ventricle dan atrium. Jadi dia cuma punya satu ventricle dan satu atrium. Ada sinus venosus dan juga ada bulbus arteriosus yang saling berkaitan. Dan di sini dia tidak tidak berdampingan gitu, namun bisa salah satu di belakangnya gitu, seperti yang dibilang tadi. Next, selanjutnya kita akan membahas dari film amfibia, atau kita bisa bilang ini film kelompok kata atau hewan berkulit atau berlendir. Nah, di sini memiliki sistem peredaran darah tertutup, berbeda tadi dan berbeda dengan belalang tadi ya. Belalang kan peredaran darah terbuka. Nah, ya, ini darah beredar melalui pembuluh darah. Selain itu, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, ini udah mulai nih peredaran darah ganda. Dan juga dalam satu peredaran yang artinya kata mempunyai sistem peredaran darah ganda. Nah, kan, peredaran kali ini pertama kali darah dari jantung beredar menuju paru-paru atau bisa kita pulmo. Kemudian darah berasal dari seluruh jaringan tubuh menuju jantung, dan selanjutnya diedarkan kembali ke seluruh jaringan tubuh. Kata dan amfibia lainnya mempunyai jantung yang terbagi atas 3 ruang. Berbeda tadi kan dengan ikan yang hanya mempunyai 2. Nah, di sini mempunyai 3 ruang dengan 2 atrium,
atau bisa kita sebut dengan serambi. Ya, ini atrium kanan dan atrium kiri, dan juga satu lagi ventricle atau bisa kita sebut bilik, dan di dalamnya juga terdapat katup sekat yang mencegah darah pada ventricle yang tidak mengalir kembali ke atrium. Nah, kita bisa lihat nih untuk sistem peredaran darah dari amfibia. Nah, di situ ada mempunyai 2 atrium dan 1 ventricle ya. Dia mempunyai atrium kanan 1, atrium kiri 1, atrium kanan 1, atrium kiri 1, ventricle kanan 1. Next, kita akan membahas untuk dari reptilia. Reptilia ini mempunyai jantung yang sudah 4 ruang dengan berbagai perkembangan dan jenis antara jantung buaya dan non-buaya. Adalah bahwa ada septum ventricle lengkap pada buaya, sedangkan septum atau punggungan tidak lengkap pada squamata dan Selonila. Tidak ada pada kelompok squamata ya. Dan di jantung non-crocodilia, punggung terdiri atas otot dan meminimalisir percampuran dari oksigen dan teroksigenasi. Pada beberapa Selonia, punggungan ini berkembang dengan baik dan hampir memisahkan ventricle menjadi 2 ruang karena sesuai dengan 3 bilik, dan arah aliran darah melalui jantung reptil sangat berbeda dari mamalia. Darah dari vena caval, pos caval, dan hepatik melalui sinus venosus, sebuah struktur otot yang terletak di permukaan dorsal atrium kanan. Selama diastol atrium, darah mengalir dari sinus venosus ke atrium kanan. Atrium kanan ular bisa lebih besar dari kirinya. Ini menurut Girling dari 2004. Selama sistole atrium, darah mengalir ke cavum venosum ventricle. Darah teroksigenasi yang memasuki sisi kanan ventricle tidak bercampur dengan darah teroksigenasi. Katup atrioventricular menutup saluran interventrikular antara cavum arteriosum dan cavum venosum selama sistol atrium. Dan selanjutnya kita bisa melihat kardiologi pada reptil. Ini ada ilustrasi untuk dari sistem peredaran darah dari reptil itu sendiri. Dan selanjutnya kita masuk kepada film Aves. Di sini sistem sirkulasi Aves dapat dilihat pada gambar yang akan ditampilkan nanti. Alat sirkulasi pada Aves ini berupa jantung dan terdiri dari 4 ruangan sekat sempurna. Ada arteri dan vena. Sistem sirkulasi darah Aves sama dengan sirkulasi darah pada manusia. Alur sirkulasi darah Aves dapat diamati pada gambar nanti. Darah dari vena cava masuk ke atrium kanan, lalu ke ventricle kanan, kemudian darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah dari paru-paru kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, lalu menuju ventricle kiri. Di ventricle kiri darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, menurut Purnomo 2019. Dan selanjutnya kita akan melihat untuk ilustrasi dari bagian-bagian jantung dari Aves. Dan juga gambar 2 tadi kita bisa lihat sistem sirkulasi pada burung itu hampir sama seperti manusia gitu. Jadi dia mempunyai peredaran darah ganda dan juga mempunyai peredaran darah tertutup untuk Aves. Oke, next untuk filomamalia. Di sini peredaran mamalia atau kita bisa samakan itu untuk peredaran darah dari sama manusia gitu, lebih spesifiknya ke manusia. Merupakan sistem organ yang terutama berkaitan dengan transportasi nutrisi, gas sel-sel, dan hormon-hormon ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah. Dan itu juga merupakan pendingin utama serta sistem transportasi tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Pembuluh darah, arteri meliputi arteriol,
vena, dan kapiler. Semua bagian ini memainkan peranannya masing-masing dalam fungsi normal dan berperan dalam peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Dan di sini saya juga mendapatkan informasi bahwa yang disebut dari sistem kardiovaskular sendiri yaitu kardio yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh. Jadi di sini sistem kardiovaskular yang mengkaitkan antara jantung dan pembuluh darah. Gitu. Namun ada beberapa salah mengartikan untuk dari kardiovaskular ini tersebut. Dan tadi pada sistem invertebrata kita bisa bilang itu adalah sistem sirkulasi. Karena ada beberapa dari invertebrata tadi tidak melakukan transportasi mengenai jantung. Dan di sini struktur dasar dari sistem peredaran darah dapat dianggap sebagai loop atau tertutup tadi kan, peredaran darah tertutup yang dimulai dari jantung dan balik lagi ke jantung. Dan jantung manusia dibagi menjadi 4 ruangan, atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Dinding ventrikel lebih tebal dan kuat dibandingkan dengan dinding atrium. Nah, kita bisa lihat untuk ilustrasinya nih. Di sini sangat jelas sekali sekat yang nyata gitu antara ventrikel kanan, ventrikel kiri, dan serambi dan serambi kiri. Next, kita akan masuk dan membahas untuk penyakit-penyakit pada sistem kardiovaskular. Yang pertama itu ada jantung koroner, ada hipertensi, dan dislipidemia. Masih banyak penyakit-penyakit kardiovaskular yang lain, namun ini adalah yang berat untuk mekanisme dari penyakit kardiovaskular ini. Yang pertama itu akan kita bahas tentang jantung koroner, yang sering sekali dialami banyak pengidapnya di Indonesia ataupun di dunia. Dan seringkali dibahas ya untuk jantung koroner ini. Dan jantung koroner ini dikaitkan dengan aterosklerosis. Aterosklerosis berasal dari bahasa Yunani, itu artero yang berarti sejenis bubur atau pasta, dan sklerosis yang berarti pengelasan. Aterosklerosis digambarkan sebagai penumpukan bahan lemak dan kolesterol yang berkonsistensi lunak dan atau kalsium yang mengeras di sepanjang dinding arteri. Bentuk ini yang dikenal dengan plak aterosklerosis. Dan akan kita saksikan nanti pada gambar selanjutnya gitu. Plak ini akan menyumbat sebagian atau seluruh lumen dari arteri. Jadi arterinya tadi tersumbat, biasanya arteri yang berukuran sedang atau berukuran besar. Nah, kita bisa lihat ini ada ilustrasinya. Ini pada jantung itu ada arteri. Jadi kalau misalnya arteri normal itu ini ya bolong ya. Namun di sini ada plak atau penyumbatan itu. Jadi penyumbatan tadi seperti ada kalsium yang mengeras tadi ataupun dari lemak tadi. Biasanya ini pada ini ya orang-orang yang berkolesterol atau yang sering mengkonsumsi lemak. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang hipertensi yang biasa sering dialami banyak oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan di sini kan kita membahas tentang hipertensi kita. Merupakan sindroma akibat terganggunya regulasi vaskular karena tidak berfungsinya mekanisme kontrol dari arteri melalui sistem saraf pusat, sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan volume cairan ekstraseluler. Sebagaimana besar hipertensi tidak dapat diketahui sebabnya. Sampai saat ini hipertensi tidak dapat disembuhkan. Pengobatan hipertensi bertujuan untuk mengendalikan tekanan darah sampai dengan target tujuan mencegah terjadinya kerusakan organ sasaran otak, jantung, ginjal, mata, dan pembuluh darah perifer. Ya, kita bisa lihat untuk ilustrasinya di sini. Nah, hipertensi ini terjadi pada mamalia sering. Namun di sini hipertensi tidak terjadi pada jerapah gitu. Padahal dari jerapah sendiri aja mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi gitu. Nah, di sini saya sedikit menyinggung untuk jerapah. Nah, di sini tekanan darah pada jerapah sendiri itu dari jantungnya itu
sebesar 220 mmHg. Namun kenapa dia tidak terkena penyakit darah tinggi yang biasa terkena pada manusia? Di sini dia memompa darah sekuat mungkin dari jantung untuk menuju otak. Karena untuk mencapai otak atau kepalanya sendiri itu sangatlah susah dan melawan gaya gravitasi. Jadi dia menggunakan effort lebih atau pompaan dari jantung yang lebih untuk menyampai atau membawa darah tadi ke otak. Nah, itulah kenapa jerapah tidak terkena dari darah tinggi, dan juga ada beberapa adaptasi fisiologi dari bentuk jantungnya juga yang sangat tebal, dan juga arteri-arterinya yang mengecil. Itu merupakan salah satu bentuk untuk mengantisipasi dari tekanan darah atau ledakan jantung tadi. Dan di sini berbeda dengan hewan lain, jerapah ini bisa menahan ledakan jantung itu sampai 600 sampai 690 mmHg. Berbeda dengan sapi yang hanya bisa menahan ledakan jantung sebesar 120 mmHg. Nah, itu salah satu keunikan dari jerapah. Dan juga biasanya hipertensi ini berkelanjutan gitu. Ada penyakit lainnya yang bisa kita sebut edema. Edema ini itu adalah pembengkakan pada kaki yang biasanya terkena darah tinggi. Misalnya teman-teman bisa lihat orang yang terkena penyakit darah tinggi biasanya kakinya akan membengkak gitu. Namun pada jerapah, tekanan darah pada kuku dari jerapah itu sendiri sebesar 375 mmHg. Kenapa jerapah tidak tidak terkena darah tinggi? Karena teman-teman mungkin bisa menanyakannya atau bisa searching lebih lanjut untuk penasaran untuk soal jerapah ini. Nah, di sini ada siklusnya. Kita lanjut lagi, ada mekanisme regulasi tekanan darah dan angiosintesis tadi menjadi angiosintesis 1, angiotensin 2, dan lanjut kepada blood pressure, dan inilah siklusnya. Next, kita akan membahas tentang dislipidemia. Dislipidemia ini didefinisikan sebagai peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida atau plasma darah yang rendah, kadar kolesterol yang tinggi, high definisi lipoprotein kolesterol HDCL, yang berperan pada terjadinya dislipidemia Trimaskus, Triharjo, dan Lina Irawati 38 penyakit kardiovaskular. Ini menurut Goldberg 2012. Gangguan dari metabolisme lipid menyebabkan fungsi atau kadar lipoprotein plasma, dan juga ada gangguan metabolisme lipid ini terjadi tunggal dan melalui interaksi dengan faktor risiko kardiovaskular lainnya, mempengaruhi terbentuknya aterosklerosis, peningkatan kadar kolesterol total, dan LDL, low density lipoprotein. Mendapat banyak perhatian terutama karena terdapat modifikasi dengan perubahan gaya hidup dan obat-obatan. Di sini menurut Reiner 2011. Dan kita selanjutnya kita bisa melihat mekanisme lipoprotein diproduksi secara endogen. Di sini adalah siklusnya. Bisa dilihat secara lengkap. Nah, mungkin dengan bayarnya tadi penyakit-penyakit pada kardiovaskular, itulah materi terakhir yang bisa kami sajikan untuk pembahasan dari sistem kardiovaskular pada kali ini. Mungkin dengan berakhirnya materi kita pada kali ini, berakhir juga video kita pada kali ini. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini bisa mendapat ilmu lebih mengenai sistem kardiovaskular dan bisa menjadi referensi-referensi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar kardiovaskular. Dan di sini saya Adam Remprembada dan teman saya Ahmad Fahri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.